Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan Ibu Indi. Yang pertama, soal 1. Perkenalkan, nama saya Komang Bayu Trisyawan, NPM 276, izin menjawab. Bagaimana konsumen memproses dan mengevaluasi harga? Dalam hal ini, konsumen memproses dan mengevaluasi harga dengan melihat profitabilitas pelanggan-pelanggan yang menguntungkan adalah orang, rumah tangga, atau perusahaan yang dari waktu ke waktu menghasilkan aliran pendapatan melebihi jumlah yang dapat diterima. Aliran biaya perusahaan untuk menarik, menjual, dan melayani pelanggan itu, perhatikan bahwa penekanannya adalah pada aliran pendapatan dan biaya seumur hidup, bukan keuntungan dari transaksi tertentu. Pemasar dapat menilai profitabilitas pelanggan secara individual berdasarkan segmen pasar, mentah atau dengan saluran. Banyak perusahaan mengukur kepuasan pelanggan tetapi sedikit yang mengukur itability. Setelah itu dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan jawaban dari Komang Bayu. Bank mengalami ini adalah tugas yang sulit karena setiap nasabah menggunakan layanan bank yang berbeda dan transaksi dicatat di departemen yang berbeda. Analisis profitabilitas pelanggan. Jenis analisis profitabilitas yang berguna ditunjukkan pada perusahaan memperkirakan semua pendapatan yang berasal dari pelanggan. Dikurangi semua biaya. Dengan ABC, biaya harus mencukupi biaya tidak hanya membuat dan mendistribusikan produk dan jasa, tetapi juga menerima panggilan telepon dan pelanggan. ABC juga mengalokasikan biaya tidak langsung seperti biaya administrasi. Kunci untuk menggunakan ABC secara efektif adalah mendefinisikan dan menilai kegiatan dengan benar. Perkenalkan, nama saya Madewa Yuda Maja, NPM 1932121428 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana seharusnya perusahaan menetapkan harga produk dan jasa? Perusahaan melakukan penetapan harga dengan berbagai cara. Di perusahaan kecil, bos sering menetapkan harga. Di perusahaan besar, manajer divisi dan lini produk melakukannya. Bahkan di sini manajemen puncak menetapkan tujuan dan kebijakan penetapan harga umum dan seringkali menyetujui proposal manajemen yang lebih rendah, di mana harga merupakan faktor kunci. Perusahaan sering membentuk departemen harga untuk menetapkan atau membantu orang lain dalam menetapkan harga yang sesuai. Departemen ini melapor ke Departemen Pemasaran, Departemen Keuangan, atau Manajemen Puncak. Orang lain yang mempengaruhi harga termasuk manajer penjualan, manajer produksi, manajer keuangan, dan akuntan. Perkenalkan, saya Gede Ari Gunawan, NPM 305 dari kelompok 3 akan melanjutkan jawaban dari Bayu Wadiatmaja. Para eksekutif mengeluh bahwa penetapan harga sangat memusingkan dan semakin memburuk dari hari ke hari. Banyak perusahaan tidak menangani penanggapan harga dengan baik dan kembali pada strategi seperti kami menentukan biaya kami dan mengambil margin tradisional industri kami. Kesalahan umum lainnya adalah tidak cukup sering merevisi harga untuk memanfaatkan perubahan pasar. Menetapkan harga secara independen dari program pemasaran lainnya dan bukan sebagai elemen intrinsik dari strategi penentuan posisi pasar. Dan tidak cukup memvariasikan harga untuk item produk yang berbeda, segmen pasar, saluran distribusi, dan kesempatan pembelian. Untuk organisasi manapun, merancang dan menetapkan strategi penetapan harga hasil efektif memerlukan pemahaman menyeluruh tentang psikologi penetapan harga konsumen dan pendekatan sistematis untuk menetapkan, mengadaptasi, dan mengubah harga. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Mohon izin, perkenalkan, nama saya Ngurah Suryadi Damawijaya, NPM akhir 707. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 tentang bagaimana perusahaan menyelesaikan harga dengan keadaan dan kesempatan yang ada. Jawabannya, perusahaan biasanya tidak menetapkan satu harga, melainkan menetapkan struktur
penetapan harga yang mencerminkan suatu perbedaan dalam permintaan dan biaya geografis, tuntutan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pemesanan, frekuensi pengiriman, jaminan, kontrak perbaikan, dan faktor-faktor lainnya. Beberapa strategi penyesuaian harga ada dua, yaitu penetapan harga geografis, kemudian yang kedua penetapan harga diskon. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga geografis. Dalam penetapan harga geografis, perusahaan memutuskan bagaimana menetapkan harga produk untuk pelanggan yang berbeda di lokasi dan negara yang berbeda. Kemudian cara-cara yang mungkin dilakukan seperti barter. Yang pertama ada barter. Pembeli dan penjual langsung bertukar barang tanpa uang dan tidak ada pihak ketiga yang terlibat. Jadi sistem barter ini seperti masa lampau yang dimana semuanya ada di dua belah pihak, kesepakatannya ada di dua belah pihak antara setuju dan tidaknya pertukaran barang tersebut. Kemudian yang kedua ada kesepakatan kompensasi. Kesepakatan kompensasi ini penjual menerima beberapa persentase dari pembayaran tunai dan sisanya dalam produk. Seperti contoh, sebuah pabrik pesawat terbang di wilayah Inggris menjual pesawat ke negara Brazil dengan harga 70% tunai dan sisanya dalam bentuk kopi. Kemudian yang ketiga ada pengaturan pembelian kembali. Di sini penjual menjual pabrik, peralatan atau teknologi ke negara lain dan setuju untuk menerima produk pembayaran sebagian yang diproduksi dengan peralatan yang dipasok. Contohnya sebuah perusahaan kimia yang ada di Amerika membangun pabrik untuk perusahaan yang di negara India dan menerima sebagian pembayaran tunai dan sisanya dalam bahan kimia yang diproduksi di pabrik tersebut. Jadi Amerika membuat pabrik di India, pembayarannya dilakukan sebagiannya tunai dan beberapa hasil dari produksi pabrik tersebut, mungkin sekian berapa persennya dikirim ke Amerika. Kemudian ada mengimbangi. Di sini penjual menerima pembayaran penuh secara tunai tetapi setuju untuk membelanjakan sejumlah besar uang di negara itu dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau yang disepakati. Seperti contoh Pepsi yang menjual sirup kolanya ke Rusia seharga mata uang Rusia rubel dan setuju untuk membeli vodka Rusia dengan harga tertentu untuk dijual di Amerika. Jadi ya menurut saya itu seperti yang Pepsi lakukan ini, dia menjual Pepsi ke Rusia dengan mata uang rubel untuk meningkatkan mata uang di daerah tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agung Tirta Dewantara, MPM 102. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jadi, kapan perusahaan dapat melakukan perubahan harga itu bisa dilakukan pada saat jika produk tersebut mengalami inflasi biaya. Sedangkan faktor lainnya adalah permintaan yang berlebihan. Contohnya seperti minyak goreng seperti saat ini, karena minyak goreng sangat langka dan permintaan minyak goreng di masyarakat sangat tinggi, jadi perusahaan dapat meningkatkan harga minyak goreng tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iputu Dini Masindra, NPM 1932 12 14 23
dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan bagaimana seharusnya perusahaan menanggapi pemotongan harga pesaing. Secara umum, respon terbaik bervariasi dengan situasi. Perusahaan harus mempertimbangkan tahap produk dalam siklus hidup, kepentingannya dalam portofolio perusahaan, niat dan sumber daya pesaing, sensitivitas harga dan kualitas pasar, perilaku biaya dengan volume, dan peluang alternatif perusahaan. Di pasar yang dicirikan oleh homogenitas produk yang tinggi, perusahaan dapat mencari cara untuk meningkatkan produk tambahannya. Jika tidak dapat menemukannya, mungkin perlu memenuhi pengurangan harga. Jika pesaing menaikkan harga di pasar produk yang homogen, perusahaan lain mungkin tidak akan menandinginya jika kenaikan itu tidak akan menguntungkan industri secara keseluruhan. Kemudian pemimpin perlu memutar kembali kenaikannya. Analisis alternatif yang diperluas mungkin tidak selalu layak ketika serangan terjadi. Perusahaan mungkin harus bereaksi dengan tegas dalam beberapa jam atau hari, terutama ketika harga berubah dengan frekuensi tertentu, dan penting untuk bereaksi dengan cepat. Seperti industri pengepakan daging, kayu, atau minyak, akan lebih masuk akal untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan harga pesaing dan menyiapkan tanggapan darurat. Sekian dari saya, terima kasih.